Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dengan latar belakang pendidikan di Indonesia semakin hari kualitasnya rendah. Berdasarkan survei UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara, sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam mengenali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki siswanya. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berpikir anak tidak bisa diarahkan. Selain kurangnya kreatif para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Ini salahnya kurikulum dibuat di Jakarta dan tidak memperhatikan kondisi masyarakat bawah. Para lulusan hanya pintar mencari kerja dan tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apa saja rumusan masalah dari kualitas pendidikan Indonesia? Ada dua, yaitu apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai rumusan masalah kualitas pendidikan Indonesia, saya akan membacakan mengenai teori yang mendukung dari kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Soekarjo, 2009, salah satu cara untuk dapat menghilangkan atau memperkecil permasalahan yang timbul dengan berpijak pada teori-teori pendidikan. Dengan demikian, penguasaan atas dasar-dasar pendidikan diharapkan menjadi cakrawala yang memberikan bekal bagi pelaku pendidikan dalam rangka memperkecil persoalan pendidikan dan memecahkan beragam permasalahan pendidikan pada umumnya dan pembelajaran pada khususnya. Penjelasan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kualitas pendidikan di Indonesia? Kualitas pendidikan Indonesia, seperti yang kita ketahui, kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak terima dari jurusan lain atau kekurangan dana, kecuali guru-guru yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi jika kita berbicara tentang gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru berpengalaman yang pensiun. Yang kedua, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik, misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak. Kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu
merencanakan pembelajaran, pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FGII pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji per bulan sebesar 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan guru-guru PNS per bulan sebesar 1,5 juta, guru bantu 460.000, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika Indonesia di internasional sangat rendah. Dalam hal ini, prestasi matematika dan di ranking 37 dari 44 negara. Dalam hal ini, prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur setiap tahunnya. Sekitar 3 juta anak putus sekolah dan memiliki keterampilan hidup, sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam hal pendidikan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Adapun solusi-solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kualitas pendidikan di Indonesia, secara garis besar ada 2 solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, solusi sistemik. Dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Maka, solusi untuk masalah-masalah yang khususnya menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menurut juga perubahan sistem ekonomi yang ada akan sangat kurang efektif jika menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Terus yang kedua, solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan rendahnya pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi ini untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya di samping beri solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.
Jadi, kesimpulan dan saran dari kualitas pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Adapun sarannya yaitu salah satu cara yang dilakukan bangsa agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang internasional. Terima kasih. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.